Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bersama-sama berada di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, tentunya dalam rangkaian acara yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah 2023 Masehi. Dan tak lupa juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Adapun tema peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu yaitu meneladani akhlak terbaik dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menjaga akhlak di tengah perkembangan media sosial atau IT. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini, demi keberkahan acara kita, marilah kita bersama-sama memulai dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh santri dari Tahfiz Al-Quran Nurul Asadiyah Calacu yang pernah juara pertama MTQ se-Sulawesi Barat pada tahun 2022. Kepada Saudara Akmal Sukri kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu walamma ra'al mu'minuna الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahibil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu lewat kesempatan ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh protokol bahwa tema daripada pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Calacu yaitu meneladani akhlak terbaik dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menjaga akhlak di tengah pengembangan atau perkembangan media sosial atau IT. Sekira ini sebagai suatu unsur yang harus kita jaga kepada kita semua karena ini dapat berdampak negatif kepada kita semua. Kalau peribahasa mengatakan mulutmu itu adalah harimaumu, sekarang tanganmu itu adalah harimaumu. Ya, nasabah lewat tangan kita ini memencet sesuatu yang dapat membuat orang lain tidak senang, maka itu dapat dipidana. Jadi berhati-hatilah. Kemudian selanjutnya amanah yang diembangkan kepada kami untuk disampaikan kepada seluruh jamaah yaitu pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur, kepada seluruh penyumbang yang telah memberikan partisipasinya untuk pengadaan tehel lantai 2 di masjid kita ini dengan total 1.100 dos dengan nilai harga per dos sebanyak Rp350.000. Jadi alhamdulillah berkat partisipasi kita semua, apa yang menjadi harapan pada saat kegiatan Maulid dan Isra Mi'raj yang lalu, alhamdulillah hanya dalam jangka 1 tahun atau kurang daripada 1 tahun sudah terpenuhi dengan baik. Walaupun demikian, tadi lantainya, sekarang kembali jamaah mengharapkan partisipasi kita semua untuk mensukseskan pembangunan masjid kita itu dengan pengadaan tehel untuk dinding masjid kita dengan nilai tehel
sama dengan tahun lalu, yaitu per dosnya juga Rp350.000 dengan kebutuhan sebanyak 800 dos. Jadi wakolingi pemeng, alhamdulillah kuran itu tak sumbangan untuk lantai na, insya Allah ya pengolwasi makuke makadai engkau mau batu kasih faral luna ya naritu arwa ratu nados tehele untuk dindinna. Nah iya nilainya si didos yaitu kisarannya kurang lebih Rp350.000. Jadi namotal 50 misabun tarima tu panitia. Iya, dia nak kadasi divados. Jadi saya kira itu sebagai pengantar dari kami, dan tentu harapan kita bagaimana kita memetik hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diberikan keluasan kepada Pak Ustaz untuk selama-lamanya memberikan pencerahan. Iya, insya Allah katanya Lena Cau, Alena si Cau. Iya, insya Allah jamaah Alena Cau. Sekira inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka serangkaian dengan perjalanan itu, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ini termasuk adalah santri yang tidak terlalu pintar-pintar amat, bahkan di bawah standar. Kenapa? Karena kami juga tidak punya kelebihan, tidak menghafal juga. Dari segi suara saya bagian belakang karena cemprengnya minta ampun. Cuman satu yang mungkin saya sampai hari ini dan saya ingat, saya sangat menghargai Andre Gurutta dan Gurutta. Dengan berkat dan rahmat doanya para Andre Gurutta dan Gurutta, alhamdulillah saya kembali ke Kabupaten Bulukumba pas tahun 2009. Saya bangun komunikasi dakwah kurang lebih sekarang lebih 10 tahun.
dengan konsisten dalam sistem agama dan konsep dakwah yang kami miliki dengan satu J, yakni doana gurutta, maka kami melakukan perjalanan dakwah dari dusun naik ke desa, dari desa naik ke kecamatan, dari kecamatan naik kabupaten, dari kabupaten keliling provinsi, dari provinsi kami sampai ke tingkat internasional, bahkan kami pernah ceramah di Malaysia dan Singapura. Dengan berkahnya itu kami mengais berbagai macam keberkahan. Alhamdulillah, kami sekarang mendirikan pondok pesantren As-Adiyah Mabaraka. Kenapa? Karena saya yakin kalau orang sekolah dari Nurul As-Adiyah Calacu maka akan lahir keberkahan. Maka saya kasihkan nama pesantrenku As-Adiyah Mabaraka. Dengan itu mudah-mudahan Mabaraka. Momentum itu alhamdulillah tidak cukup 1 tahun selesai bangunan yang cukup megah, dan insya Allah kita akan lanjutkan sekarang. Kita akan bangun lagi lebih besar pondok pesantren modern As-Adiyah Mabaraka yang kurang lebih membutuhkan kurang lebih 17 miliar. Mohon didoakan, mudah-mudahan insya Allah perjalanan kami dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena doanya gurutta. Kita ini tak ada apa-apanya. Standar nilai yang kumiliki kurang lebih berapa-berapa Ji. Tapi karena berkat perjuangan para gurutta, perjuangan para ketua yayasan, wong ngaji kadek yang selalu mendoakan, bahkan kami sering disisipi uang 5.000 belanja kona. Itu yang kami kadang belanja kurang lebih 5.000 itu 10.000 bisa dibelanja sampai 1 minggu. Magai mabela kamponna tomatoai. Orang tua saya berkarir dulu sebelum meninggal, dia di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara itu ya kumatelpoki melalui dengan telepon biasa. Wartel. Ada di sini wartelnya siapa? Wah, lupa ini. Biasa kan pakai majasuli. Tengare tahun naya roh. Bunga-bunga mak. Kadang kami hanya memesan tambe, ada teleponnya saya Andiar Mayadi, sampaikan dulu taku. Itu orang tuaku Pak, perjalanan dari kampung itu kurang lebih perjalanan 3 jam kalau naik motor, kadang juga naik jalan kaki karena memang pada saat itu kurang. Jadi terlambat kiriman, alhamdulillah dengan berkat semuanya itu kami berjuang dan beriktikad tidak menyurutkan semangat kami untuk belajar di Nurul As-Adiyah Calacu. Saya sampaikan insya Allah kenapa tempat ini berkah, karena doa-doanya para Andre Gurutta yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang kami siapi dan kami susup dan kami sangat menghargai dan menghormati kepada mereka. Mudah-mudahan kepada seluruh Andre Gurutta, seluruh para ulama-ulama yang telah mendahului kita, mudah-mudahan insya Allah mencaji amal jariah sampai nanti di alam kuburnya. Amin. Peko kani pale carana Ustaz, nah dene gaga urutta, dene gaga ulama, siarai kuburannya. Islam yang ada di Kabupaten Wajo, yang saya ketahui kurang lebih 1403 tahun, 1400 siaga dan walupai dimasuki oleh seorang ulama yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, yang kuburannya ada sekarang di Tosora. Adik-adik santri sudah pernah berziarah ke sana? Sudah. Itu adalah salah satu menyambung untuk para ulama-ulama terdahulu yang memasukkan Islam di kota Sengkang. Jadi Sengkang ini sudah menjadi takdir. Sengkang ini sudah menjadi jalanan dan terobosan. Kenapa orang-orang Sengkang banyak yang sukses? Karena berkahnya para ulama-ulama terdahulu. Kenapa orang-orang Sengkang banyak orang keluar sampai di Pulau Jawa, keluar sampai di Papua, keluar sampai di Malaysia, dan rata-rata orang Sengkang di luar sana banyak
banyak orang-orang yang kaya karena berkatnya doanya para ulama-ulama yang telah berdoa untuk kemakmuran orang Sengkang. Coba lihat Pak di kampung. Saya pernah ceramah di Papua, engkau tahu Sengkang. Ceramah di Kalimantan, engkau tahu Sengkang. Ceramah di Malaysia, engkau tahu Sengkang. Ceramah di penjara, engkau tahu Sengkang. Subhanallah. Karena kenapa orang Sengkang itu Pak ulet, pekerja keras. Maka di pepatana toreloi reso patem mangingi na malomo nalite pamase di watah. Artinya hanya kerja keras, hanyalah banting tulang, siang malam bisa menjadi siang, siang menjadi malam demi untuk bekerja. Tapi di akhir pepatah itu mengatakan reso patem mangingi na malomo pamase di watah. Artinya dengan keras kita mengharap keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya weddingi na lele pamase, supaya turun pamasena. Artinya orang Sengkang itu mengatakan bahwa kalaupun kerja keras kita bisa, tapi tidak akan bisa mungkin terjadi kalau bukan karena pamase pole dari Allah taala. Artinya orang Sengkang itu mendahulukan yang namanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya mo mega ulawange tapi nariko de gaga agama rilenna cilakai. Betul? Namo matandra jabatange tapi nariko de gaga agama rilenna cilakai. Namo matandra sekolai S1, S2, S3, S3. Tapi nariko de gaga agama rilenna semua akan menjadi sia-sia. Ada mengatakan orang ya panasa sukses alena nariko mega otona. Ada orang mengatakan ya pana bahagia na sang alena, yang penting mega na ulawunna. Tapi ternyata ada di balik seperti itu kesuksesan yang abadi, makasing yatimna ripadanna rupa tahu na natolongnya agama na pung Allah taala. Intinya na sa nabitta na rekomeno kina sa salama hanya dua golongan kepada cengi aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu asuniki mas sempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita puasa sunat neki majaki mapali bola ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Engkau tuh rajin mas sempajang tapi pak gosip. Dito ka ako calatyo po. Dito ako calatyo po. Dito ako sengkang po ko. Ay gamak kada. Ko ni honron na. Raja Pak Gosip. Beko kan pala cara na Ustaz. Na kami banyak dosa, kami sering melakukan maksiat. Yang namanya manusia kan tidak pernah lepas daripada kehilapan dan dosa. Makwana na rokumulki mas sempajang aja langsung tetoki yolo. Habis sholat jangan langsung berdiri, beristighfarlah dahulu. Iya. Astagfirullah. Itulah kita laksanakan peringatan Maulid sebagai bulan untuk bermuhasabah diri. Oh, 1 tahun yang lalu kami banyak melakukan maksiat, maka tahun ini kita berubah maki datangi bulan Maulid untuk memuliakan satu manusia yang sangat istimewa, satu manusia satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat nanti di yaumul kiamah, satu-satunya rasul yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Siapa beliau? Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pada malam ini. Magai nasababin nenge tanya Nabi tapa nadegaga tau matan rejabatan. Seandainya bukan Rasulullah, nah tidak ada pejabat. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, maka tidak ada manusia. Seandainya bukan Nabi Muhammad, maka tidak ada langit beserta dengan isinya. Laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad,
maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari nabita disebabkan oleh Rasulullah, maka kita hadir pada malam ini. Engkan itu Pak Salawa, engkan itu Pak Tudang, mungkin di tengah-tengah kesibukan megalada urusata, tega ni tokota melo yurusu, tega ni anata mungkin melo yurusu, tega ni baineta mungkin melo yurusu, tega ni mungkin laketa melo yurusu, tapi karena kecintaan kepada Rasulullah kita menyempatkan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan barakakna maulita na endra ipamase na napanonnoy pungalatala pamase na rilebo na rikota na singkang. Ada amalan saya diajarkan sama guru ta, ini bagus kita amalkan. Supaya dimudahkan segala urusan dan rezeki kita, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin mengeluarkan segala sesuatu menurut guru ta, dibaca ini doanya. Mungkin insyaallah sudah banyak yang tahu, tapi tidak apa-apa kita ulangi kembali. Ya. Jadi dibaca ini doanya. Ini termasuk salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ki. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Diulangi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, inna lillah, mana kena lillah? Inna lillahi. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Diajarkan insyaallah. Kalau belum dihafal boleh sebentar kita tuliskan. Mau? Mau ini. Tapi insyaallah bisa. Demi untuk Nurul Asada Calacu saya siap untuk menuliskan. Yang penting sogo kak kopi. Bu, mau bahagia? Karena kita itu manusia yang paling gampang masuk ke dalam surga adalah perempuan. Beda kami laki-laki. Besar tanggung jawabnya kasihan. Tidak semudah itu kita bayangkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Besar. Kenapa? Kapan istri tidak makan, suami dimintai pertanggungjawaban. Kapan istri tidak berpakaian, suami dimintai pertanggungjawaban. Kapan istri tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Jadi suami itu pertanggungjawabannya bukan hanya persoalan dunia, tapi sampai nanti di akhirat kita yang dibalok-baloki. Istri tidak ada. Kapan istrinya sholat, suaminya tidak sholat, tidak ada tanggung jawab seorang istri untuk menyampaikan kepada suaminya. Tapi kalau disampaikan lebih baik lagi. Satu jini minta oleh seorang istri, hargai suamimu, insya Allah pintu manapun kau suka akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Apalagi yang hadir, masya Allah, wajah-wajah surga mana nih? Sabar mana kulak kain nang? Yak kumatin roy, moto pinaman caji macam. Tega ko papana, bahaya. Biarpun istri baik solatnya, tahajudnya baik, tapi tidak menghargai suaminya, demi Allah itu jalan kesesatan bagi kita semua. Maka hargai suami tak kasihan. Kadang kita ini jadi suami, banyak sekali kasihan. Mega na pakutan anak ko kantor ko lisuki itanay sikit sa pole beneta politika ko ba na kenapa ko terlambat sini HP mo ko periksa. Ini juga izin, banyak sekali mau periksa HP, selalu mau lihat HP-nya. Kenapa diperiksa? Jangan sampai ada terjadi ketidakkelelaian Ustaz. Kenapa kita tahu? Itu yang ku alami. Nah,
Makanya hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik. Maka kata Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Saking cintanya, saking sayangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sibuk nanti di akhirat kemudian. Paling sibuk keluar masuk neraka, keluar masuk surga. Siapa yang dicari? Aina ummati, mana umatku? Ini nasapa nabita, dena sampai bebenena nabita. Tidak dicari keluarganya Rasulullah, dena sampai sabana nabita. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Pertanyaannya buat jamaah, pernahkah kita juga mencintai Rasulullah? Kita mencintai ke Rasulullah, ipo-jemui ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita berjuang untuk Nabi? Pernah kita mencintai Rasulullah? Pernah kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi? Pernahkah kita senantiasa membacakan salawat untuk Nabi? Salawat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majepunna pung Allah Ta'ala dan niat malaikatna mas salawat manengilari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya bersalawat, apalagi kita umatnya. Dengan salawat itu insyaallah Allah akan muliakan hidupta. Dengan salawat itu Allah akan mudahkan segala urusan ta. Makanya ya kupuraki mas sempaja subuh as-salawat kiyolo berapa kali Ustaz? 100 kali. Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allah atau sallallahu ala Muhammad sallallahu 100 kali. Kemudian dilanjutkan istighfar, astaghfirullah astaghfirullah 100 kali. Dilanjutkan la ilaha illallah la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah. Ya, biasakan. Engkau tuh Pak ada sinkron, ada koneksi. Coba min. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan zikir. Koneksi, salawat 100 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, berapa semua? 300. Lebih baik itu yang kita lakukan daripada mencerita ki. Lebih baik itu yang kita lakukan daripada menonton ki pelenen dosiar ku menangis. Lebih mulia. Astagfirullah, astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu kebaikan salawat, satu salawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali lipat kalau kita istiqamah untuk membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi acueri ikuti sifat-sifatnya Nabi, sarikwam mengiudingi jaji, na udingi tiwi untuk lolongang asalamakan rilino makoto para salamagata di suri mundrina pung Allah Ta'ala. Nah sabab melok kita tega, mesti kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Melok kita tega, mesti akhir kehidupan di dunia. Melok kisalai, ye onronge onro cinampami, de gaga melok tobatur lebok na yelino. Jago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagah jago. Sogi na rupa tahu. Tapi ketika menghadapi namanya kematian dia gagah sogi, dia gagah napasanga di pung Allah Ta'ala. Sogi kasiasi, matandra jabatan dia gagah jabatan. Na narapi watunda kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Pertanyaannya Ustaz, apa yang akan kita bawa? Maka nabita narekoli antara kimatul kuburwe, 3 yang akan mengantar. Pertama keluargata, yang kedua orang perata, yang ketiga amalata. Lesi 2 mondro sedi, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anak, pulang cucu. Makanya sebelum ditinggalkan anak Pak, didik dengan baik. Minta maaf, kadang pengkamar aja. Kadang ada orang tua Pak baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Ada anggota dewan di sini? Ada. Tekan nih? Ketua panitia. Masya Allah. Sudah menikah atau belum? Botiko. Boti.
Istri doa gale baca angin. Mesu mana dibaca aku sedih nah. Insinyur Sudirman Meru. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada nanya jadi pejabat. Tidak dilarang jadi pejabat, tidak larang jadi bupati, tidak larang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu modal juga itu. Modal. Modal. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, anak pergi ke mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya aja orang tua. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia bacakan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar. Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Kananya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dihafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Hebatnya itu Pak. Pertama anak tadi pesantrennya si masuk di TKTPA, dia kotiaki pusing. Ya. Nah, secocok dengan materi tema. Meneladani akhlak terbaik dari Nabi Muhammad dalam upaya menjaga akhlak di tengah perkembangan media sosial. Sekarang perkembangan media sosial Pak sangat pesat dan kita tidak bisa sharing untuk bagaimana media teknologi itu bisa kita saring. Bu, saya tanya dulu satu. Kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak tak main HP? Sandro, Syau Sandro nah. Hah? Dipanggilkan sapam, tidak bisa. Sapanya Cau. Ibunya tidak bisa karena ibunya juga main HP. Betul? Baru ada juga Facebooknya, baru bikin status lagi galau, umur 60 tahun. Korban media sosial. Kutanya dulu, sekarang ilmu apa bisa menghentikan anak tak main HP? Saya berani katakan dan saya berani katakan dan bisa pertanggungjawabkan. Satu-satunya ilmu untuk menghentikan main HP anak tak, kasih masuk di pesantren. Masuk di pesantren, berhenti main HP. Santri, ada main HP? Awas kok. Kasih bocor kah? Tidak ada main HP. Sekarang berhenti main HP. Ada berkata Ustadz Masuli. Siapa bilang Masuli? Jangan kau katakan pesantren itu Masuli. Justru itu di pesantren Masempo nama roa. Murah meriah Pak Masempo nama roa. Bayar paling 500.000 per bulan. Bayar paling mungkin 700.000 per bulan. 3 kali makan. Dijamin tahajudnya, dijamin duanya, dijamin sholat di waktunya, dijamin mengajinya, hafal Al-Quran 30 juz. Coba kita Pak, kubawakan ki anak 3 orang, aja 30, 2 orang saja, ku gaji ki 500.000 per bulan, 3 kali makan, dijamin duanya, dijamin salatnya, dijamin mengajinya, nak pitulungoso cau nih. Kenapa? Bukan ahlita. Kalau mau kasih masuk saja di Masjid Nurul As-Sadia Calacu, insya Allah aman dan terkendali. Bu, engkau toto matoa Pak, mohon maaf, di Bulukumba banyak terjadi. Engkau toto matoa iya pa namelo na patami anani pesantren aku betai. Wih, ustazan kan aku liok betana. Alani, cauka, iko lagi cau apalagi ya. Kasih masuk di pesantren. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, milaku di Allah Ta'ala ada cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta saja sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan saleha, karuniakan kami anak yang baik. Kalau mereka sudah paham agamanya, insya Allah. Ustadz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Mau jadi tentara sekarang gratis jadi tentara. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Dokter gratis, yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ini manito matoai Pak.
Mau dikemanakan anak tak? Masukku saya, tidak apa-apa kalau mereka mau jadi S1, tidak apa-apa mereka mau jadi polisi, tapi paling tidak dasar agamanya dulu kuat, kasih masuk di pondok. Kamu kira Pak itu di pondok berkah sekali itu? Hakul yakin, karena itu yang kualan. Alhamdulillah. Kami sejak 2000 kami masuk sampai 2009, di 9 tahun kami di Sengkang tinggal. Kami besar di Bone 6 tahun, lanjut di Sengkang 9 tahun, 15 tahun berpisah orang tua. Pahit manis kehidupan kurasakan semua. Makan kadang tidak makan. Mau di apa? Kalau terlambat datang. Dulu ini memang nasu, sekarang sudah ada di kantin 3 kali makan. Kau tinggal makan dan kau tinggal makan 1 ji belajar mako. Yang penting bayar. Nasa gratis. Katutu matosi gratis nasa apa? Panggil pandringnya nak tak kasih. Betul tidak? Menurut guru tak tidak. Jangan utama gratis. Gratis. Baru di dalam membayar juga. Katutu pondok tapi gratis. Sekalinya makam aja mentui. Sekali uginya kurang makam aja. Subhanallah. Barakana mi sekolah kami alam tu sudah keliling maki ceramah. Ini di Indonesia alhamdulillah sudah keliling maki ceramah. Semua dijamin, pesawatnya dijamin, hotelnya dijamin, makanan dijamin. Pergi tidak makan, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Subhanallah. Barakana. Betul Bu? Bu, si kongkol ki bapaknya. Kadang juga itu Pak terjadi fenomena. Mau bapaknya, indoknya tidak mau. Ada ton fenomena indoknya mau tapi bapaknya tidak mau. Engkau tahu fenomena indoknya mau, bapaknya mau, neneknya sih tidak mau. Agak tuh. Nah kenapa berhak orang tua nanti Pak? Ketika kita memiliki anak penghafal Quran 30 juz, ketika ada keturunannya, ada sahabatnya, ada mungkin keluarganya preman, dinyatakan masuk ke dalam surga, tapi ada anaknya penghafal Quran, maka penghafal Quran tidak akan masuk ke dalam surga sebelum ditarik keluarganya dalam neraka dimasukkan ke dalam surga. Barakan apakah pala kurangi? Ustaz, saya tidak punya anak. Kau bantu yang tidak punya mampu, itu kau sumbang. Anu retangkat tidak miskin tapi mau hafal Quran, ya naro bantu biayai. Maka na odegi jaji na tarik matu ke surga. Demi Allah, jangan sampai matu goreng matu di surga pengalat Allah. Weh anak, anu re, engkau kasih neraka, maka anu re taiga sekeko. Ya nak kamu langkah duimu. Maka alhamdulillah mereka pak terpandang dengan Al-Quran. Situasinya akan terbalik. Coba rasakan para orang tua ketika melihat anaknya jadi imam, ketika anaknya melihat bisa jadi penceramah, ketika anaknya bisa jadi penghafal Quran, menangis air mata. Nah lupa mana dia roh? Kenapa? Berguna untuk bangsa dan agama. Dirasakan kelihatan. Kenyataan hari ini Pak, kadang ada orang tua Pak dicium tangannya, di luar sana dihargai, tapi dimaki-maki sama anaknya. Kenapa? Salah didik. Kadang orang tua tinggi jabatannya, pulang merosak sekolahnya, masolahnya lepas tomatoa gara-gara napas sabu-sabu. Makanya saya sampaikan kasih masuk black sekarang, isbek kembali ke pesantren. Sekarang rata-rata Pak orang-orang kaya di luar sana masukkan anaknya di pesantren. Kenapa narasakan? Weh subhanallah. Hebatnya itu Pak berjuang agamanya Allah. Kami merasakan yang sangat luar biasa. Betapa cinta kita kepada agama, betapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang akan memberikan syafaat dan dialah yang akan memberikan pertolongan kita nanti di akhirat kemudian. Nabi Muhammad kita cintai dan insya Allah mudah-mudahan kita dengan cinta itu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, jangan lupa yang kedua, jangan lupa bersedekah setiap harinya. Banyak sunnah-sunnah Nabi kita bisa ikuti, tapi paling bagus kita banyak sedekah. Bu, sedekah. Pak, bantu agamanya Allah. Maka dia Pak Andre Gurutta ajak lalu na selesai bangunannya masjid sekolah iare dalalenge na weddingi lalu masih dekat koro ajak lalu na selagi ro bangunannya ya kudega ka pas dekat tama-tama kapa dega pas dekat tama-tama cilaka pulingenna bahayana
Masjid Nurul Asadiyah Calacu sementara tahap pembangunan. Dibutuhkan kurang lebih 80 dos tegel dengan harga 350.000 per dos. 800 dos dengan satu dos harga 350.000. Sedekah kata Nabi itu akan membantumu nanti dalam kubur. Orang-orang yang ahli sedekah, yang akan dia bantu, yang akan dia tolong kata Nabi, bendenge, seandainya orang yang mati, dia ingin kembali ke bumi, satu je permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Magai sangat membantu nanti dalam kubur. Ketika ditanya dalam kubur, yang akan mampu menjawab adalah segala bantuan-bantuan yang pernah kita serahkan waktu tak di dunia. Ingat, kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, kita akan didatangi oleh dua malaikat. Siapa namanya? Yang bertanya dalam kubur, Munkar dan Nasir. Nakir. Munkar dan Nakir, apa pertanyaannya? Dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, man nabiuka, siapa nabimu? Yang akan mampu menjawab adalah orang-orang yang sedekah, meringankan pertanyaan dalam kubur. Karena tidak mungkin ketika kita nanti ditanya dalam kubur, bila man rabbuka, kemudian kita menjawab, kamu nanya. Tidak mungkin kita nanti ditanya bila man nabiuka, kemudian kita menjawab, kamu bertanya-tanya. Balo-balo tawamu. Apa yang akan mampu menjawab? Sedekah. Makan Nabi tak ya rohana orang parangnya kui ditelumi. Pertama mau jadi makan, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan, tapi hancur dua tinggal satu. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Kedua, pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan, bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakitmu. Dengan sedekah anakmu dijadikan penghafal Quran. Kisah, saya mau tutup dengan kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu Nabi Ibrahim, Bu? Kenal? Beragi seruntuk. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Ya, ambones baik. Memiliki anak yang soleh bernama Nabi Ismail. Ini Pak Nabi Ibrahim luar biasa, suami yang paling baik di dunia. Kenapa? Dia cinta agama kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia rajin dengan sedekah. Saking sedekahnya baiknya itu Nabi Ibrahim, kalau mau makan mata aja nyolo topole napaniman resibawe rotamunya. Saking luar biasanya. Mau memiliki suami seperti dengan Nabi Ibrahim? Mau, insyaallah, amin ya rabbal. Cuma Nabi Ibrahim dua bainena. Mau? Mau? Ana nggak bete? Matawi. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketetapan semua yang Allah takdirkan adalah ketetapan untuk kita semua yang memilih. Hanya dua ketetapan. Apakah ketetapannya baik atau ketetapannya tidak baik? Mudah-mudahan insyaAllah ketetapan itu baik, dan mudah-mudahan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup di dunia itu begitu sangat singkat, menuju perjalanan begitu sangat panjang kehidupan akhirat. Butuh perjalanan persiapan yang sangat panjang dan sangat besar. Apa yang akan bantu dan menolong kita adalah ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua itu Allah ridhoi, Allah rahmati, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya
yakin pasti banyak kekurangan. Tapi dena mereka salah karena ada Andre Gurutta, ada Gurutta ya pacocoi, karena memang banyak salahnya. Saya merasa hadir di Calacu bukan sebagai orang lain, tapi saya adalah keluarga besar orang Calacu, Masjid Nurul Asadia Calacu, karena memang kami adalah alumni. Makanya saya ceramah berjalan begitu saja, karena seakan-akan yang ku ceramai sama ji adikku, sama kakakku, sama tanteku, sama tetanggaku. Kita tidak ada batasan. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ridhoi segala perbuatan dan pertolongan kita, dan insya Allah apa yang kita sumbangkan malam ini akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.